wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Sehat-sehat Jiki semua? Alhamdulillah. Kalau sehat-sehat Jiki semua. Ya ibu-ibu, hari ini kita akan pertemuan kelompok lagi atau P2K2. Jadi ibu-ibu di sini kita belajar bersama, berdiskusi bersama. Kalau ibu-ibu punya informasi, ibu beritahu saya punya informasi yang saya dapat, saya beritahu ke ibu juga. Sebelum kita memulai, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya ibu-ibu. Oke ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk mencairkan suasana, bagaimana kalau kita pantun dulu ibu-ibu? Siapa yang mau coba pantun di sini? Kalau begitu saya paling dulu mulai ibu. Oke, tomat dan ragi dimakan itik, dibuat jamu harganya naik. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik, semoga harinya berjalan dengan baik. Yeay, ada yang mau coba? Ya, kita coba ibu. Iya kawan, selamat datang ibu. Terima kasih Bu, silakan duduk. Jadi ibu-ibu, di sini di modul ini pencegahan stunting, pencegahan dan penanganan stunting ibu-ibu. Di sini di modul 2 saya mau kasih tahu Ki kalau apakah itu yang disebut dengan stunting, bagaimanakah itu stunting, apa penyebabnya. Kalau orang stunting itu apakah yang terjadi? Jadi dampaknya, penyebabnya dan penanganannya ibu-ibu. Jadi sama-sama di sini belajar, sama-sama sebentar diskusi. Oke ibu-ibu, jadi tujuannya hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi tentang stunting ibu-ibu. Itu apakah itu stunting, pengertiannya ibu toh, apa penyebabnya itu stunting, dan apa dampak kalau anak-anak kita stunting ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, tujuannya hari ini kita sama-sama datang di sini, kita sama-sama diskusi di sini, kita sama-sama belajar di sini untuk tahu apakah itu yang disebut dengan stunting, apakah itu penyebabnya stunting, sama dampaknya stunting itu bagaimana ibu. Jadi kita bisa menanggulangi dan sadar dini bagaimanakah itu yang disebut dengan stunting ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap mungkin semua ibu-ibu. Sehat-sehat Jeki. Sudah mungkin masakan semua suami tak? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, hari ini di pertemuan kelompok hari ini ibu-ibu, saya pendamping tak di sini di Desa Bone mau kasih tahu ke informasi, mau diskusi sama-sama di sini ibu tentang stunting. Kan ada beberapa ibu-ibu di sini mungkin tidak tahu apa itu stunting. Jadi kita diskusi sama-sama supaya tahu apa itu stunting. Jadi hari ini kita itu belajar sama-sama, diskusi sama-sama tentang stunting ibu-ibu. Apakah itu yang dimaksud dengan stunting? Terus apa itu penyebabnya stunting? Sama apa itu dampaknya kalau orang kena stunting, kalau anak-anak kena stunting. Jadi selain itu ibu-ibu dengan pembelajaran hari ini, dengan informasi hari ini yang saya berikan, kita diskusi sama-sama, bisa tahu dan bisa deteksi dini kalau anak-anak itu stunting atau tidak. Rajin Jiki semua bawa anak-anak tapi periksa posyandu atau ibu-ibu. Betulan Ki, nanti itu saya cek laporannya. Iya, alhamdulillah kalau lancar aja semua pergi periksa. Jadi selalu Ki periksakan juga anak tak pergi di posyandu, periksakan juga di puskesmas. Pokoknya di mana kita selalu bulan-bulan periksakan. Nah, ibu-ibu, di sini saya ada kertas sama dengan pulpen. Saya minta tolong sama Ibu Nana untuk dibagikan sama yang lain, Ibu ya. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Jadi, kertas sama pulpen itu kita tulis di situ apa harapan tak kalau anak tak nanti sudah dewasa, sudah besar ini anak tak, apa harapan tak untuk anak tak? Ibu kita tulis, baru nanti kita tempelkan di sini, di pohon ini ya ibu-ibu. Jadi nanti ditempel di atas sini ibu-ibu. Sekarang kita tempel di atas. Saya minta tolong Ibu Nana lagi mana minta tolong Ibu Nana di mana Oke. Nah, saya mau ada 2 sampai 3 orang sini menjelaskan tentang hal penyebarannya. Ini apa-apa diskusi di sini toh? Apa-apa jika nanti tentang data sini bicara. Ya, silakan. Ibu-ibu mau maju? Ya, ibu sini. Oke, karena ibu dia apa silakan ibu. Masya Allah, terima kasih ibu. Ada lagi selain ibu. Ada mas, ibu ibu Sawati silakan. Ibu Sawati. Iya, ya. Oh ya Allah. Siapa lagi? Silakan ibu Sawati ya. Silakan lagi. Silakan. Silakan.
Terima kasih sudah naik, Ibu sudah jelaskan beberapa harapan yang insya Allah akan ke depan lebih baik lagi lebih sebanyak harapan tadi. Kira-kira Ibu untuk mewujudkan itu harapan yang tadi Ibu bicara, Ibu bilang semua, Ibu tulis di atas sini, kira-kira apa itu usaha yang harus kita lakukan? Masih ada di tadi kertas dikasih kita tulis di situ apa usaha yang harus kita lakukan untuk wujudkan ini mimpi-mimpinya atau harapan-harapan tak saat anak tak dewasa. Budi, ya silahkan. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi atau harapan tak? Selesai nih, kita tulis di kita tempel di bagian bawah sini. Ya, jadi ini kan pohon itu ada buahnya, ada akarnya. Gitu. Jadi itu akarnya usaha tak dan itu buahnya adalah harapan tak. Selesai kita tulis semua usaha-usahanya. Nah, kan sudah kita tempel juga toh. Jadi sekarang siapa yang mau di sini jelaskan usahanya, usaha-usaha yang harus dilakukan ibu-ibu untuk mewujudkan mimpi atau harapannya? Silahkan. Ya sini ibu, ayo. Dari mana? Oh, di bawah ya sini, ini. Masih usaha kembali. Oi, di sana, di sana. Oke, siapa yang mau lebih silahkan kembali ya. Ini masih depan. Ya. Iya, terima kasih untuk ibu-ibu di sini yang sudah berpartisipasi untuk naik menjawab dan menjelaskan tentang usaha yang dilakukan untuk mewujudkan harapannya. Nah, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu sama ibu-ibu yang tadi juga semuanya. Nah, jadi ibu-ibu, kita lihat nih ini pohon tadi yang kita tempelkan toh ibu. Jadi ini buah-buahnya harapan tak untuk anak-anak tak. Nah, ini akar-akarnya usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan harapannya anak tak di masa depan. Ibu-ibu, kita tahu kalau usaha yang kita lakukan itu ibu-ibu harus konsisten ibu-ibu. Jadi selalu bantu anak tak, jangan cuma 1-2 kali ibu-ibu. Jadi karena kita itu akar-akarnya ibu, kita itu yang kasih semangat anak tak untuk wujudkan impiannya, wujudkan harapannya ibu-ibu semua. Nah, usaha-usahanya ibu-ibu itu ibu-ibu bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangannya anak-anaknya ibu-ibu semua. Di ibu-ibu, selain itu ibu-ibu, biar anak tak semua bisa berprestasi dan mewujudkan harapan-harapan yang sudah ibu-ibu tulis di sini. Nah ibu-ibu, kita tahu itu apa stunting. Pernah Kika dengar stunting? Kayaknya itu pernah juga dijelaskan kalau pergi ke posyandu apa itu stunting. Ada yang bisa dijelaskan? Ada yang pernah dengar? Pernah kita dengar? Alhamdulillah. Jadi beberapa orang sudah mengetahui setidaknya basic-basic itu apa itu yang dimaksud dengan stunting. Apakah itu stunting? Di sini ibu-ibu ada yang pernah dengar atau ada yang pernah tahu apa itu stunting? Biasa itu di posyandu juga kalau pergi periksa anak kita ibu-ibu dikasih tahu kita apa stunting. Rajin kita pergi posyandu? Iya. Oh, ya angkat tangan tak. Oh beberapa ada yang tahu apa itu stunting. Alhamdulillah. 3. Jadi ibu ada anak A sama anak B di sini. Yang satunya ini sudah sesuai dengan rata-rata tingginya sama umurnya. Yang satu ini mohon maaf dia lebih pendek dari anak seusianya. Kira-kira di antara dua ini yang mana stunting ibu-ibu? Iya, anak B mengalami stunting, ibu bilang stunting ibu-ibu. Di usianya atau tinggi badannya tidak sesuai dengan rata-rata anak seusianya. Jadi lebih pendek ibu lebih pendek dari usianya. Jadi ibu sebelum lanjut kita yel-yel dulu biar semangat semua di sini biar semangat Kalau jadi ibu saya bagi di 4 kelompok. Ibu-ibu saya bagi 4 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Terus kita cari tahu atau menurut tak penyebabnya itu stunting apa? Ibu-ibu jadi ini stunting saat ibu hamil. Di kelompok sini pada masa bayi baru lahir sampai dengan 6 bulan. Di sini penyebabnya 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Yang kelompok 4 itu disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan.
Jadi di sini ibu-ibu kita diskusi sama teman, tak diskusi biasa Ji. Oke, nanti ada perwakilannya satu orang jelaskan di depan Ibu Di. Ini nih saya bagikan kertas satu-satu Ibu. Bukan terus sini. Selesai semua mungkin diskusi ibu-ibu. Oke, kalau begitu kita lanjut di perwakilannya ibu-ibu, satu orang untuk menjelaskan di depan. Kelompok kami silakan di depan. Oke, masih silakan. Kelompok Yuma sampai 16 ya kan? Oke, masih. Kelompok 6 sampai 16 ya. Oke, sekarang kelompok dari kursi 5. Oke, terima kasih ibu. Kita kasih dulu semua tepuk tangan yang ceria. Terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu sudah naik di atas sini menjelaskan kira-kira menurutnya ibu penyebabnya apa saja yang bisa mengakibatkan bayi stunting. Penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting. Yang semua penyebab-penyebab yang tadi kita bilang, alhamdulillah banyak yang benar ibu-ibu, banyak yang betul. Jadi kalau penyebab langsung stunting itu kurang gizi, tidak imunisasi. Itu imunisasi yang setiap bulan kita pergi di posyandu tuh ibu-ibu. Terus penyakit berulang. Jadi kalau selalu sakit anak tak juga itu kemungkinan bisa menyebabkan stunting. Terus penyebab tidak langsung stunting itu ibu karena kurangnya stimulasi. Jadi kurang stimulasi anak tak, kurang main-main sama-sama sama anak tak. Terus kurangnya rangsangan. Ibu Di, kurang rangsangan itu maksudnya dipijit-pijit sama kita pijit-pijit anak tak, atau kita ajar sama-sama membaca. Gitu ibu-ibu. Selain itu juga lingkungan seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 4. Benar sekali ibu-ibu. Wah, masya Allah ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, kalau anak tak itu stunting, kira-kira dampaknya tuh gimana ibu-ibu? Ada yang tahu? Iya, silakan ibu. Masya Allah. Terima kasih ibu, betul sekali. Dampak stunting itu ibu akan gagal tumbuh anak tak, gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Terus ada juga dampak jangka panjang pada stunting ibu-ibu, yaitu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Ya, maksudnya di sini ibu-ibu, jadi kan biasa orang kalau masuk itu tes persyaratan tingginya ibu-ibu. Nah, kemungkinan kalau anaknya ibu mohon maaf kurang tinggi, tidak bisa masuk. Menurut ibu-ibu semua, untuk mencegah stunting apa yang harus dilakukan? Ada yang jawab? Iya silakan ibu. Masya Allah. Ya silakan kita. Ya. Alhamdulillah, masya Allah ibu di sini sudah benar banget. Jadi saya tidak menjelaskan ibu. Alhamdulillah. Jadi Bu, yang pertama itu orang tua. Ya benar sekali yang tadi dibilang Ibu Lala, orang tua, keluarga, masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Yang kedua itu stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita palsu. Kan banyak ibu-ibu di sini yang punya Facebook kan, banyak di situ juga berita-berita palsu atau berita hoax. Jadi ibu-ibu harus pastikan dulu ibu Di. Nah, selain itu penting juga ibu-ibu pemberian stimulasi atau rangsangan. Jadi kita stimulasi itu anak tak, kita ajak main, bernyanyi, ibu Di. Nah, selain itu ibu-ibu, kita juga harus jaga kebersihan lingkungan tak? Harus bersih-bersih lingkungan. Semua juga tahu ibu harus bersih sama mau bersih. Tapi kan ini untuk toples, untuk pulang kan, dan kerja, juga kita kasih diri, tapi nggak perlu katanya. Ibu. Ibu-ibu, kira-kira kalau ada ini anak tak atau tetangga tak yang anaknya itu stunting, kira-kira itu ibu bagaimana caranya menangani? Nggak ada yang bisa jawab? Iya, enggak apa-apa Ji. Ibu tahu ibu kalau ada anak stunting di lingkungan ta atau di keluarga ta atau anak yang kena stunting, kita tidak boleh itu kita judge atau apa bahasa Indonesianya, kita label kita olok-olok bilang itu anaknya begini itu anaknya begini tidak boleh ibu, tidak boleh. Kita harus mengerti kalau anak stunting itu tidak apa-apa Ji, karena sudah terlanjur stunting. Jadi hal yang kita harus mengerti itu anaknya keluarga tak, anaknya tetangga tak, bilang oh iya dia itu stunting, jangan ejek-ejek jangan bicarai ibu Di ya. Terus kalau ada juga begitu di lingkungan tak, anak-anak stunting pergi begitu, kasih tahu mamanya, kasih tahu keluarganya, bilang pergi ke layanan kesehatan untuk siapa tahu ini anak tak bisa dikurangi dampak stuntingnya, ibu Di. Karena ini penyakit stunting, ibu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikurangi atau bisa dicegah, ibu Di. Iya, alhamdulillah.
Itu ibu-ibu, kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Budi, jadi anak itu harus dikasih makanan-makanan yang bergizi, harus bersih juga lingkungannya. Kalau ada di sekitar tak yang kodong kekurangan gizi, kita bisa bagi rezeki kita, bagi makanan tak sama anak-anak yang lain, sama orang tuanya juga, atau kalau ada ibu hamil, kita bagi rezeki kita, makanan tak apa yang kita makan. Jadi ibu-ibu, saya ingatkan Ki kembali, ada semua Ji keluar bantuan tak toh? Iya, ada semua Ji juga. Beberapa orang yang di sini ada beras BPNT-nya, ada juga telurnya toh. Jadi ibu-ibu, kita harus optimalkan itu bantuan sosial yang dari pemerintah untuk cegah dan tangani stunting. Jadi dikasih itu makanan-makanan bergizi, itu uang tak atau bantuan tak kita pakai untuk beli makanan yang bergizi ibu-ibu. Jangan kita pakai belikan gincu, belikan kaluru di. Jadi begitu ibu-ibu. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Kalau ada yang mau bertanya atau mau tahu informasinya, karena ini waktunya sudah melewati juga, sudah mau sholat duhur ibu-ibu. Jadi kita tutup sampai di sini ibu-ibu. Kita